Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Windy Dina Safitri akan mempresentasikan artikel konferensi ilmiah pendidikan dengan judul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau dari Kemandirian Belajar Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Ndoro. Yang pertama, pendahuluan. Mengapa sih melakukan penelitian ini? Yang pertama, itu didasarkan atas hasil observasi peneliti mengamati siswa yang sedang menyelesaikan persoalan matematika. Di sini, peneliti menemukan beberapa kecenderungan, di antaranya beberapa siswa mampu memecahkan masalah matematis tetapi tidak dapat memberikan bukti dan alasan untuk beberapa solusi. Kemudian, beberapa siswa kurang mampu menentukan pola atau sifat dari fenomena matematika. Lalu, beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap apa yang telah dipelajarinya. Yang kedua, itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru matematika, di mana guru mengatakan bahwa siswa cenderung berpatokan pada contoh penyelesaian soal yang diberikan, sehingga ketika diberikan permasalahan baru, siswa tidak bisa menyelesaikannya dan menjadikan pola pikir siswa yang sempit dan tidak berkembang. Nah, berdasarkan dari permasalahan tersebut menunjukkan adanya masalah pada proses kemampuan pemecahan masalah matematis. Oleh karena itu, perlunya pengkajian secara mendalam terkait kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemandirian belajar, di mana kemandirian belajar merupakan aspek penting dalam pemecahan masalah matematis, apalagi dalam pembelajaran di masa daring. Siswa mau tidak mau harus beradaptasi dengan keadaan yang menuntutnya berperilaku mandiri. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, peneliti ingin mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa ketika ditinjau dari kemandirian belajar. Peneliti mengambil masalah ini sebagai objek yang diteliti dengan judul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau dari Kemandirian Belajar Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Ndoro. Nah, untuk rumusan masalah, itu yang pertama, bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis ketika ditinjau dari kemandirian belajar tinggi. Yang kedua, itu bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis jika ditinjau dari kemandirian belajar sedang. Lalu bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis jika ditinjau dari kemandirian belajar rendah. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis jika ditinjau dari kemandirian belajar tinggi, kemudian untuk mendeskripsikan ketika ditinjau dari kemandirian belajar sedang, lalu untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan jika ditinjau dari kemandirian belajar rendah. Metode penelitian. Untuk metode penelitian, jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang membahas kemampuan pemecahan masalah matematis siswa ditinjau dari kemandirian belajar siswa. Hasil dari penelitian ini berupa kata-kata tertulis mengenai ketercapaian indikator kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari kemandirian belajar siswa. Kemudian subjek penelitian itu merupakan siswa kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Ndoro yang terdiri atas 32 siswa, kemudian diambil subjek pada masing-masing kategori kemandirian belajar. Kemudian untuk teknik pengumpulan data itu yang pertama itu ada tes kemampuan pemecahan masalah matematis yang terdiri atas 3 soal dengan materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian ada angket kemandirian belajar yang terdiri atas 20 pernyataan. Kemudian yang ketiga adalah wawancara terkait subjek yang sudah dipilih. Kemudian ada analisis data. Yang pertama itu ada pra-penelitian yang terdiri dari menentukan fokus penelitian, mengurus perizinan dan observasi. Kemudian yang kedua ada tahap awal. Di tahap ini terdiri dari perancangan instrumen penelitian, validasi, melakukan uji coba, dan analisis hasil uji coba dengan nilai.
reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap inti yang terdiri dari proses melakukan penelitian, menganalisis angket kemandirian belajar, menganalisis skor tes, memilih subjek yang pada masing-masing kategori, melakukan wawancara, dan melakukan triangulasi. Kemudian tahap keempat yaitu tahap pelaporan itu merupakan tahap menuliskan hasil penelitian dengan sistematis oleh peneliti. Nah, hasil yang didapat berdasarkan angket kemandirian belajar yaitu sebanyak 6 siswa masuk dalam kategori kemandirian belajar tinggi, 20 siswa masuk dalam kategori kemandirian belajar sedang, dan 6 siswa masuk dalam kategori kemandirian belajar rendah. Adapun persentase di masing-masing kategori yaitu di mana siswa dengan kategori tinggi memiliki persentase 18,75%. Sama halnya dengan siswa dengan kemandirian belajar rendah yaitu 18,75%, sedangkan siswa dengan tingkat kemandirian belajar sedang itu sebanyak 62,5%. Kemudian pembahasan yang pertama, kemampuan pemecahan masalah matematis ketika ditinjau dari kemandirian belajar tinggi. Nah, berdasarkan hasil triangulasi jawaban dari ketiga soal, subjek sudah mampu pada tahap memahami masalah, kurang mampu di tahap melakukan perencanaan dan melakukan melakukan perhitungan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya salah persepsi dalam menggambarkan pola maupun menginterpretasikan salah satu unsurnya. Kemudian, subjek juga tidak mampu di tahap keempat, yaitu melakukan pengecekan dengan benar. Kemudian, kemampuan pemecahan masalah matematis ketika ditinjau dari kemandirian belajar sedang itu berdasarkan hasil triangulasi ketiga soal dan wawancara, subjek masih belum sepenuhnya mampu pada tahap memahami masalah. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya satu unsur yang tidak disebutkan atau masih adanya salah menyebutkan apa yang ditanyakan. Kemudian, kedua subjek juga belum mampu di tahap merencanakan, melakukan perhitungan, dan pengecekan kembali. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya sama sekali tidak ada proses perencanaan, masih ada salah konsep perhitungan, dan bahkan tidak memberikan kesimpulan apapun. Kemudian, kemampuan pemecahan masalah matematis ketika ditinjau dari kemandirian belajar rendah berdasarkan hasil triangulasi, tidak ada satupun subjek yang dapat menyelesaikan sampai tahap akhir menemukan jawaban. Subjek tidak mampu memenuhi keempat tahapan kemampuan pemecahan masalah. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya penyelesaian yang jelas, bahkan subjek merasa bingung memahami soalnya. Nah, kemudian kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini yaitu yang pertama, siswa dengan level kemandirian belajar tinggi memiliki kemampuan pemecahan masalah yang cenderung lebih baik. Siswa dalam kategori ini mampu memenuhi indikator kemampuan pemecahan masalah pada tahap 1, kurang mampu di tahap 2 dan 3, serta tidak mampu memenuhi tahap 4. Yang kedua, siswa dengan level kemandirian belajar sedang memiliki kemampuan pemecahan masalah yang cenderung cukup baik. Siswa ini belum sepenuhnya mampu memenuhi indikator kemampuan pemecahan pada tahap 1 dan tidak mampu memenuhi di tahap 2, 3, dan 4. Kemudian siswa dengan level kemandirian belajar rendah memiliki kemampuan pemecahan masalah yang cenderung kurang baik. Siswa dalam kategori ini tidak mampu memenuhi keempat indikator kemampuan pemecahan masalah. Nah, demikian hasil analisis yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.